Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi dinina ayyama farahin wa surur. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Pada kultum kita kali ini akan membahas tentang Idul Fitr, Hari Raya Idul Fitri. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kalian menyempurnakan bilangan bulan. Ya, bulan Ramadan, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Jadi bulan qamariyah itu, bulan hijriah itu adalah 29. Jika di tanggal 29 kaum muslimin tidak sanggup melihat hilal karena mungkin mendung atau hujan terhalangi, maka disempurnakan menjadi 30 dan tidak ada 31. Ya, bulan Qamar itu asalnya 29. Jika hilal tidak terlihat, maka atau tidak memenuhi syarat untuk hilal itu sebagai dijadikan sebagai tanggal 1 Syawal misalnya, dengan menggunakan alat yang modern, maka disempurnakan bilangan bulan Ramadan itu menjadi 30. Dan 31 tidak ada dalam bulan Qamariyah. Ya, tanggal 31 tidak ada. Yang asalnya adalah 29, dan jika memang terhalang untuk melihat hilal, ru'yah hilal, maka disempurnakan 30. Baik. Hendaklah kalian menyempurnakan bilangan bulan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kemudian kalian bertakbir di hari Id sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa la'allakum tashkurun, agar kalian senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya dia bila mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berangkat untuk melaksanakan salat Idul Fitri sampai beliau makan beberapa korma. Nah, dari sini diambil faedah bahwa sebelum kita berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan, ya sunnahnya itu, afdalnya itu kita laksanakan sholat Id di lapangan luas, lapangan terbuka, ya lapangan bola misalnya, yang jelas bukan di dalam bangunan. Namun jika ada yang melaksanakan dalam masjid, maka itu sah insya Allah. Namun asalnya sholat Idul Fitri itu dilaksanakan di lapangan, kecuali kalau turun hujan maka dilaksanakan dalam masjid. Taib. Karena itulah yang dilakukan Rasulullah SAW. Beliau laksanakan sholat Id di lapangan, yaitu musolla. Nah, tempat sholat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi sunnahnya itu sebelum kita berangkat untuk sholat, kita disunnahkan untuk makan beberapa makanan. Kalau Nabi SAW itu menggunakan korma. Dan afdalnya kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Alhamdulillah kalau kita di negara kita korma banyak. Alhamdulillah kita makan 3 atau 5. Ya disukai untuk makan yang dalam bentuk jumlah yang ganjil. Atau kalau tidak ada, berbuka dengan apa saja. Karena itu kita ibaratnya kita berbuka dari berpuasa. Karena Idul Fitri adalah kembali kita makan lagi. Itu hari raya Idul Fitri adalah Id adalah kembali, Al-Fitr adalah berbuka. Jadi kembali berbuka, kembali makan. Dan untuk menandai kita berbuka, maka kita di pagi harinya kita makan sesuatu sebagai bentuk kesyukuran kita menyempurnakan bulan Ramadan. Kemudian juga bagaimana kita pergi ke tempat sholat, bagaimana apa yang kita lakukan. Dari Az-Zuhri, diriwayatkan Az-Zuhri, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya nomor 5621, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
kana yakhruju yaumal fitri fayukabbiru hatta ya'tiyal musalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi berangkat ke tempat sholat di hari raya Idul Fitri, beliau bertakbir sampai di tempat sholat. Jadi jamaah sekalian, kita sempurnakan hadisnya dulu. Wa hatta yaqdiyas shalah, sampai beliau melaksanakan sholat. Fa idza qadas shalah qata'at takbir, ketika selesai sholat maka berhenti bertakbir. Jadi dari hadis ini kita mengambil pelajaran bahwasanya petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita berada di hari raya Idul Fitri, maka ketika kita berjalan menuju musola tempat sholat, kita disyariatkan untuk bertakbir, ya, bertakbir. Cara takbirnya apa? Ya, kita membaca salah satu riwayatnya kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ya, Allahu Akbar 3 kali dulu, kemudian la ilaha illallah, kemudian bertakbir lagi 2 kali, Allah, wallahu akbar, wallahu akbar, wallahu akbar, Allahu akbar, ya, 2 kali, walillahil hamd. Ya, saya ulangi bentuk takbir yang diantaranya, walaupun di sana mungkin banyak riwayat, ya, tapi yang saya bacakan ini salah satu riwayat, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ya, saya menggunakan kitab panduan dari Durusul Masajid yang digunakan oleh Auqaf di negara Emirat Arab. Taib. Seperti itu. Jadi bertakbir sampai datang tempat sholat, dan ketika selesai sholat maka berhenti bertakbir. Jadi tidak ada takbir lagi setelah kita sholat Idul Fitri. Ya, cuma di saat kita di musola saja, ketika selesai melaksanakan sholat selesai takbir. Ya, jadi takbir dilaksanakan ketika kita berada di hari Idul Fitri. Ada penjelasan yang lain bahwa takbir ini dilaksanakan ketika terbenamnya matahari Lailatul Id sampai kita melaksanakan sholat itu Idul Fitri. Jadi ketika masuk waktu maghrib, disitulah mulai kita bertakbir. Bertakbir di mana saja, di rumah, ya, di masjid, di pasar, di mana saja kita bertakbir dan membaca lafaz takbir tadi sampai selesai melaksanakan sholat Id, ya, memperbanyak takbir. Kemudian berikutnya hal yang perlu kita bahas lagi bahwa disunnahkan kita cepat-cepat berpagi-pagi di awal waktu mendatangi tempat sholat supaya kita mendapatkan keutamaan dekat dengan imam dan mendapatkan pahala menunggu sholat. Dan juga disunnahkan kita untuk menyelisihi jalan. Maksudnya apa? Kita pergi ke tempat sholat dengan jalan A, pulangnya lewat jalan lain, ya, pulangnya jadi jalan berangkat dengan jalan pulangnya berbeda. Ini para ulama menyebutkan ada faedah di sini. Di antaranya faedah adalah untuk menampakkan syiar Islam, ya, syiar Islam pada hari itu bahwa kita berhari raya, ya, menampakkan kepada manusia bahwa kita berbahagia dengan datangnya hari raya Idul Fitri. Berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari dari Jabir bin Abdullah, kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idza kana yaumul Id khalafa at-tariq. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha juga menyelisihi jalannya. Jalan berangkatnya dengan jalan pulangnya berbeda. Ya. Dan juga sempat kita bahas tadi, sebelum berangkat menunaikan sholat Idul Fitri disunnahkan kita memakan korma yang dalam jumlah ganjil sebagaimana
Perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin wa ya'kuluhunna mitra. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berangkat melaksanakan sholat fitri sebelum beliau makan beberapa biji korma. Ya. Kemudian beliau mengatakan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkonsumsi korma itu dalam jumlah ganjil. Apakah 3? Ya, 1, 3, 5, 7 dan seterusnya, disukai dalam bentuk ganjil. Jika memakan misalnya bukan selain korma atau buah atau kue, ya diupayakan untuk ganjil, wallahu alam. Kalau misalnya nasi suapan yang ganjil seperti itu, supaya kita mendapatkan pahala mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al ayyamana ayyama farahin wa sa'adah. Semoga Allah menjadikan hari raya kita hari raya yang bahagia, penuh kebahagiaan, penuh kegembiraan, wa khairin wa barakah, banyak kebaikan dan banyak berkah. Bi fadlika wa judika ya akramal akramin. Kita mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, mudah-mudahan hari raya kita ini hari raya yang penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi perempuan khususnya, tetap menjaga tidak menampakkan auratnya, menutup auratnya, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bercampur baur, ikhtilat dengan laki-laki dan perempuan, karena itu sangat dicela dalam agama kita yang mulia ini. Bagi yang laki-laki juga, yang pemuda-pemuda kita, mudah-mudahan senantiasa dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala berhari raya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari raya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan ini seperti manusia yang dilahirkan kali pertama, dilahirkan oleh ibunya, bersih dari segala dosa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan diampuni dosa-dosanya. Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar diampuni dosanya dalam satu riwayat yang telah lalu dan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma sami'tun wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.